Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue bakal bahas AudioSense DT200. AudioSense ini merupakan salah satu dari pack audio tournya Kuping Kali Indonesia. Special thanks untuk Kuping Kali Indonesia ya. Di dalam packnya itu ada ini AudioSense DT200 dan juga AudioSense AQ3. Dan DT200 ini di harga sekitar 2,4 jutaan dan AQ3 ini sekitar 2,8 jutaan. Nah, sekarang gue bakal bahas yang versi lebih rendahnya dulu ini ya. AudioSense biasa terkenal dari si flagshipnya dia yaitu T800, di bawahnya T800 ada si AQ3, di bawahnya lagi ada si DT200. Langsung aja kita bahas seperti biasa dari build, suara, dan perbandingannya. Untuk buildnya sendiri itu housingnya terbuat dari resin dan terlihat rapi. Karena di sini nggak ada bubble gitu ya, jadi ya, cukup bagus tembus pandang. Kalian bisa lihat drivernya di sini. Di sini lihat ya, drivernya dia memakai dua balancer meter. Kelihatan ada dua balancer meter di sini dan dua tabung ya. Sini itu untuk soundnya. Lihat juga dari segi nozzle-nya, kalau kalian lihat tuh ada dua lubang. Jadi dua balancer meter dan dua crossover. Ini bagian elektrikal ya, ini bukan termasuk drivernya ya. Kemudian dia memakai konektor MMCX. Dan MMCX-nya di sini berasa kuat, bagus, cuma gue bingung aja. Kenapa ini kok redatnya ada sedikit gap di sini gitu. Jadi kayak ada ini nih, nggak terlalu smooth nyatu sama ayamnya bentuk kayak gitu. Gue rada ya annoyed di sini doang sih, tapi ya no big problem. Kemudian kabelnya ini buat gue sangat bagus karena dia braidednya itu rapih, ketat, dan juga sangat-sangat lentur. Di atas itu dia ada 4 braided, di bawahnya itu 8 braided, ya. Dan ini adalah jacknya. Fittingnya ini luar biasa bagus. Ini lihat nggak? Di bagian sini tuh dia ada cekungan. Nah, cekungan ini bisa bikin fitnya di kuping lu tuh bener-bener ngepas ya. Kalau pengalaman gue nih sensasinya mirip kayak gue dulu pakai in-ear stage diver yang itu buatan Jerman dan seperti CM gitu. Kalau masuk ke kuping lu tuh bener-bener bisa ngepas banget. Dan ini wah, gue nyobain ini pertama kali, waduh fittingnya mantep banget dan ini stabil sekali, nggak goyang-goyang di kepala, mantep lah. Kemudian gimana dengan suaranya? Seperti biasa, gue bakal pakai X2 Extend sebagai DAP gue dan juga hi-fi XDSD. Begini untuk lagu-lagunya. Sebelum kita bahas lebih dalam soal suaranya AudioSense ini, gue harus ngomong, ini sangat recommended buat kalian ganti ear tipsnya. Kenapa ear tips bawahnya tuh begini, dan ini buat gue suaranya jadi aneh ya. Nih lihat, bisa dilihat ya. Ini kalau misalnya dipakai ear tips bawahnya, ini nozzle-nya tuh dekat banget tuh, lihat. Kalau pakai spin fit rada jauh ya nozzle-nya. Tuh, nozzle sama ujung ear tipsnya itu ini dekat banget. Dan sepengalaman gue nyobain kayak IM-IM yang dekat begini seperti Shoji CP, Shoji BG, ataupun Shoji Form 1.1 itu bakal bikin suaranya lebih ngebas, lebih dark, dan itu nggak ngerasa apa ya, rada pengap di kuping gue jujur aja. Jadi biasanya gue nyobain yang semua line up Shoji, dan ini juga gue harus ganti sih karena buat kuping gue ini rada pengap, sangat-sangat apa yang ngesil, tapi kuping gue gerah gitu. Dan ternyata suaranya bisa beda jauh banget. Ini adalah skor ketika gue nyobain pakai eartips bawaan ya. Ya nggak terlalu bagus jujur aja. Tapi waktu gue ganti pakai spin fit ini, langsung ini gue suka banget suaranya. Lu mungkin udah lihat review gue sebelum dari Focus Audio. Gue jujur aja dari semua Focus Audio ini lebih cocok. Bukan berarti AudioSense DT200 ini lebih bagus, tapi buat gue cocok banget setelah diganti jadi spin fit. Karena sebelumnya itu kalau misalnya gue pakai eartips bawaannya itu cenderung suaranya tuh dark, ngebas, tapi ngebasnya tuh bukan ngebas yang dalam, tapi ngebas yang rada bloated dan lambat. Jadi gue gak terlalu seneng. Memang smooth banget di mid sama treble-nya, tapi kerasa rada mendem. Dengan spin fit ini bakal jadi suara lebih airy, lebih lepas, bassnya makin kecil, dan juga vokalnya makin maju. Jadi gue sangat-sangat recommended kalau lu cobain ini, please ganti spin fit. Kalau pakai eartips bawaannya gue bener-bener gak appreciate, ganti ke sini gue appreciate banget. Oke, langsung aja jadi gue bahas AudioSense DT200 ini menggunakan spin fit ya.
Dari bassnya sendiri tetap aja sebenarnya secara kualitas dia tidak terlalu bagus. Gue cobain pakai eartips apapun. Bedanya cuman di kuantitinya aja. Memang dengan si Spinfit ini jadi lebih kecil kuantitinya, berasa lebih fast, lebih tight. Tapi secara kualitas dia nggak dalam. Kalau misalnya gue udah biasa coba dengerin IM kesayangan gue itu kan Moondrop KXSS sekarang. Itu berasa banget tuh dari dynamic ke balance armature. Itu berasa kayak kalau bahasa Inggris itu anemic gitu. Anemia. Jadi kayak ngambang gitu, nggak solid punch-nya dan juga nggak dalam. Jadi secara quantity itu ya sebenarnya lumayan gebuk sih ada, tapi nggak solid, nggak tuk gitu, tapi kayak rada kayak bek, lalu nggak sampai dalam. Jadi jujur aja gue ini aspek terjeleknya ya, karena habis ini bakal reviewnya bagus. Bassnya tuh aspek terjeleknya. Gue kasih lagu EDM itu kayak berasa loyo bassnya. Jadi mau di memang kalau misalnya lu ganti pakai earpiece bawaan itu bassnya nggak loyo, jelas maju gebuk tapi nggak dalam. Itu loh yang masalahnya gue. Bener-bener berasa nggak dalam karena gue biasa pakai dynamic yang lebih dalam si KXSS itu. Jadi itu aspek terlemahnya. Kemudian kita bahas mid range-nya. Nah jujur aja, gue dari sekian ratusan IM yang pernah gue coba, ini adalah salah satu suara paling balance untuk mid range-nya, apabila dikasih spin fit ini ya. Untuk suara cowok, suara cewek, waduh gila. Gue ngomong aja ya, ya mungkin lu nggak setuju sama gue karena ini memang rada subjektif dan gimana pendengaran kita. Perspektif kita dengerin cowok, dengerin cewek, dengerin lagu-lagu kita. Buat gue ini balance-nya itu luar biasa antara cowok dan cewek. Nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel. Airy, clear, dan sangat terkontrol. Jadi gue nggak pernah denger pick aneh gitu mau dikasih lagu apapun. Itu gue berasa ini sangat smooth, tapi artikulasi orang yang nyanyinya itu jelas gitu. Jadi gue kagum tiba-tiba. Maksudnya Audiosense gue jujur aja jarang denger nama Audiosense. Nyobain terus anjir vokalnya tuh bagus sekali. Berkualitas, detail, tapi airy. Gue kasih contoh di lagu Jepang gitu, misalnya kebanyakan lagu-lagu anime gitu kan dia teriak-teriak Lisa, Gurenge, apa gitu. Itu energinya dapat, upper mid-nya dapat, airy-nya dapat, tapi nggak pernah sibilance dan nggak pernah itu ngepick-pick aneh itu nggak pernah. Contoh lagi lagu yang The Prayer, di mana itu dia butuh vokal dan jelas banget si Celine Dion dan Andrea Bocelli itu pas bagian dia yang bridge-nya yang pakai bahasa Italia, itu mereka teriak banget, di situ powerful banget. Tapi di sini kontrolnya nggak pernah lepas. Di ayam-ayam lain itu kebanyakan dia lepas kontrolnya. Coba kalian setel lagu itu The Prayer di menit 2.18, itu 2.17 atau 2.18 lah, itu kan dia mulai nyanyi dengan bridge-nya itu yang suara Itali gitu, dengan bahasa Italia yang itu dia teriak di bagian situ. Ayam gue yang lain berasa rada lepas kontrol di ngepick dan rada sakit di kuping gue. Tapi kalau di sini enggak. Lo vokal dapet, powernya dapet, lepasnya dapet, tapi nggak ngepick gitu, nggak sibilance. Wah ini, aduh vokalnya lo masih cobain sih ini. Mantep banget. Dan ke treble-nya, nah treble ini juga sebenarnya antara bagus dan enggak. Kenapa bagusnya itu karena dia masih berasa organik, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel, dan cukup lepas, airy. Tapi gue ngerasa kalau dibandingin sama ayam-ayam gue yang lain, ini rada kesan ngambangnya itu ada lagi. Jadi kayak ringan kesannya, bukan ngambang, sorry, ringan. Jadi kayak petikan gitar, gesekan biola di lagu-lagu klasik gue di La Primavera, La Campanella itu jadi nggak setajam yang gue pingin. Memang ekstensinya lumayan dapet, fokusnya lumayan dapet, tapi berasa ringan, jadi nggak terlalu nggak terlalu exciting lah buat kuping gue. Tapi ringan ini bukan berarti jelek ya, karena di lagu-lagu lain itu kayak cymbal crush ataupun hi-hat itu gue berasa natural banget dan gak pernah nyakitin kuping gue. Cuma berasa smooth, nyantai. Gitu aja. Overall ini tonal balance-nya ini luar biasa, dan kalau misalnya gue ada after sound target untuk vokal, ini target gue. Vokalnya bagus sekali. Kemudian gimana dengan kemampuan teknikalitasnya?
Separasinya ini cukup bagus, tapi dengan kelemahan yang tadi ya, karena dia nggak bisa sampai sub bass, jadi kayak pemisahan di bagian bassnya itu kurang baik. Kalau misalnya lu punya lagu-lagu dengan sub bass, bakal berasa di kayak mid bassnya aja. Soundstage-nya sendiri itu sebenarnya kanan kirinya lebar, tapi nggak terlalu 3D. Jadi dimensi depth dan height-nya itu nggak terlalu berasa. Kanan kirinya cukup luas, tapi untungnya. Dan imagingnya itu cukup bagus juga. Jadi kayak apa ya, imagingnya itu lu kasih lagu orkestra itu berasa kanan kiri. Memang jadinya kurang 3D, kurang megah kadang-kadang iya, tapi kalau misalnya lu cuma dimensinya kanan kiri doang, ini bakal ngasih imaging dengan pinpoint yang cukup bagus. Jadi overall ini gue bilang sangat recommended untuk lu yang suka suara yang smooth, nggak nyerang, dan juga apa ya, tipe-tipe yang sangat-sangat aman lah. Karena gue kasih lagu apapun itu bakal berasa smooth di sini. Bukan berarti nggak exciting. Ini benar-benar dia kayak batas antara nggak exciting tapi aman sampai exciting yang nggak aman gitu, yang nge-piercing. Ini kayak di antara itu, dia masih bisa kasih energi tapi tetap masih bisa bawain smooth itu. Nah gimana dengan perbandingannya? Gue langsung aja bandingin sama IM kesayangan gue sekarang yang sering gue pakai, yaitu si Moondrop KXSS. Gue udah sering banget bandingin ini sama yang lain di harga 2 juta dan gue bilang ini masih favorit gue sampai gue ketemu ini ya. Gue sekarang kalau misalnya tanya, lu lebih suka mana? Kayak XSS apa sih? DT200? Gue jujur nggak bisa jawab, gue galau banget dua ini. Dua ini buat selera gue nih, dua ini cocok banget. Dan secara apa ya? Secara build gue masih ngerasa si KXSS ini lebih bagus ya. Lebih berat, lalu dia berasa metal, lalu 2 pin. Lihat nih, semuanya tuh metal dan berasa berat. Kalau ini berasa lebih ringan aja. Jadi aja gue masih ngerasa kayaknya KXSS lebih kuat. Dan di suaranya itu, ini yang gue bilang gue terbagi ya. Bass, kalau kita ngomongin bass, udah lo nggak usah cari lebih jauh lah. Maksudnya KXSS ini jauh lebih bagus bassnya daripada ini. Lebih dalam, tetap tight. Dan juga apa ya, tekstur bassnya tuh jauh lebih berasa gitu. Gebukan duknya itu berasa dan itu dalam. Jadi bassnya sih jauh KXSS. Tapi mid range-nya setelah gue nyobain lama si DT200, gue ngerasa mid range-nya si KXSS itu jadi rada kurang natural. Aneh juga, padahal sebelum gue ngerasa ini natural banget. Rada tipis dan ngepick. Padahal gue gak pernah ngerasa itu sebelumnya. Padahal gue ngerasa sebelum ini smooth. Tapi gue nyobain ini, kok jadi ini gak terlalu smooth ya. Jadi cukup aneh. Bukan berarti ini jelek, masih kalau misalnya dibanding ayam lain gitu ya. Ini masih smooth, masih natural, tapi nyobain sini jadi kurang berasa natural. Wow, jadi gue bener-bener suka sama vokalnya si DT200 ini. Treble-nya mereka 11-12, maksudnya tuh nggak terlalu exciting, berasa smooth, tapi gue masih ngerasa si Kexas ini lebih ada fokusnya sedikit, gregetan, gigitan biola itu masih lebih ada di sini. Di sini lebih berasa airy, tapi ya tadi gue bilang kadang-kadang berasa terlalu ringan. Nah, gimana dengan dibandingin sama kayak si Tin T4? Nah, Tin T4 ini langsung berasa kurang daging semua, tapi secara ekstensi bass dan ekstensi treble ini jauh lebih berasa. Jadi ini kayak, ini versi naturalnya, ini versi yang lebih kayak klinikal gitu. Dia lebih teknikalitasnya lebih tinggi, tapi kayak ngorbanin naturalness-nya yang gue dapet di sini. Vokalnya jadi tipis, bassnya tipis, tapi treble-nya fokus dan bassnya juga lebih dalam. Tapi overall kalau misalnya gue pilih salah satu, gue tetap pilih ini sih, si DT200. Gimana dengan dibandingin sama Natursound NS5 yang sebelumnya gue bilang vokalnya bagus banget. Ya tetap vokalnya bagus banget, lebih kerasa balance-nya tuh mirip, tapi lebih smooth di DT200. Di sini masih bisa ngerasa ngepick, tapi walaupun, nah ini yang gue bilang ini masalah selera sih ya. Gue ngerasa soal power dikasih Ildivo, Celine di sini masih tetap lebih pas di Natursound ini. Cuma buat selera gue ini lebih smooth dan lebih terkontrol. So ini bener-bener kayak kalau lu suka vokal, dua-duanya oke. Tapi ya ini benar-benar tergantung sih selera lu gimana. Cuma gue ngerasa bassnya itu masih lebih deep di sini, tapi treble lebih apa ya, lebih muted di sini, lebih nggak berasa gitu extendnya.
Jadi overall gue lebih suka ngasih si AudioSense DT200 ini. Nah gimana dengan kakaknya si AudioSense EQ3? Ini seperti DT200 yang dikasih ekstensi atas dan bawah. Jadi treble-nya makin extend, bass-nya juga makin extend, tapi vokalnya jadi makin tipis dan kesan natural luar biasa yang gue coba di sini itu rada hilang di sini. Jadi ya secara teknikalitas better, tapi secara tonalitas gue masih pegang si DT200 ini. Ya lu mesti coba sendiri lah. Kadang tonal itu lebih subjektif soalnya. Coba gue ngomong teknikalitas memang EQ3 itu lebih bagus, nggak bisa dipungkiri. Tapi lu harus coba ini pakai spin fit. Gue sangat-sangat recommended. Apa ya, gue denger lagu-lagu Jepang, gue denger lagu Korea, apalagi itu dua-duanya tuh berasa wah luar biasa cocok di sini. Sayang kekurangannya hanya di bassnya aja yang kurang deep dan kurang solid punch-nya itu. Overall gitu aja dulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Thank you, bye.